Kami buka hati dan pikiran kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih hamba-hambanya yang sudah melayani pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus sukacita. Amin. Anak Tuhan selalu dipenuhi dengan sukacita. Amin. Dan shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube kesayangan kita, Bethesda TV ya. Bapak Ibu, pada hari ini firman Tuhan dengan judul Don't Worry Be Happy. Oke, ya. Don't worry be happy. Itu biasanya sebuah apa itu ya? Tapi kali ini bukan don't worry be happy, tapi don't worry be patient. Jangan khawatir, tetapi bersabarlah, ya. Oke. Hari-hari ini kita perlu dikuatkan hati kita agar kita tidak menjadi khawatir, tapi sebaliknya supaya kita bisa bersabar. Amin. Baik. Saudara, yang pertama, oke ya, poin yang pertama yang akan kita belajar pada pagi hari ini adalah don't worry. Jangan khawatir. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami atau merasakan khawatir? Pernah? Boleh lambaikan tangannya yang pernah khawatir gitu ya. Oke, ya. Kita semua pastinya pernah mengalami yang namanya khawatir. Baik itu khawatir yang sederhana maupun khawatir karena sesuatu yang begitu kompleks di dalam kehidupan kita. Tetapi itulah kita manusia, kita penuh dengan kekhawatiran, ya. Nah, Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan tentang khawatir itu adalah perasaan takut, gelisah atau cemas, ya, terhadap ini dia masalahnya, suatu hal yang belum diketahui dengan pasti, ya. Suatu hal yang belum diketahui dengan pasti itu seringkali membuat kita menjadi khawatir. Coba Bapak Ibu, apakah hari-hari ini, saat-saat ini, ada sesuatu yang Bapak Ibu harapkan, ada sesuatu yang Bapak Ibu nanti-nantikan, tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan kepastian, kira-kira kapan, begitu ya. Kalau tidak salah dalam 2 minggu kali ibadah sebelumnya, seringkali ayat ini dibicarakan mengenai segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi waktunya itu belum dapat kita selami semua, sehingga kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi sesungguhnya kita tidak perlu menjadi khawatir. Amin. Sesungguhnya kita tidak perlu menjadi khawatir. Tetapi kemanusiaan kita, kedagingan kita, pikiran kita, perasaan kita, ketika kita membiarkan itu menguasai kita, maka disitulah kekhawatiran mulai masuk. Ketika kita bersekolah, ketika kita berkuliah, kita khawatir, saya bisa lulus apa enggak ya? Ya kan? Saya skripsinya apa ya? Nah, itu udah next slide-nya itu. Nah, ya. Ketemu dosen kok kayaknya susah banget. Ya. Dosen kayaknya sedikit proposal saya dicoret-coret semua, tapi nggak kasih tahu benernya bagaimana. Kita mulai menjadi khawatir. Setelah lulus, kemudian menikah atau bekerja, khawatir. Saya bisa nggak ya dapat pekerjaan yang bagus? Kita menjadi khawatir karena kita tidak pasti. Kita kirim lamaran sebanyak-banyaknya. Saya ingat dulu waktu melamar ada berapa puluh lamaran saya kirimkan. Begitu ya. Mana nih yang akan nyangkut? Khawatir. Kita seringkali mudah sekali menjadi khawatir karena sesuatu yang tidak pasti. Selalu penuh dengan tanda tanya. Sudah bekerja pun khawatir. Tahun depan naik gaji apa enggak ya? Apalagi kondisi seperti ini. Saya akan diperpanjang atau tidak? Atau saya justru akan menyusul seperti teman-teman saya dirumahkan. Kita menjadi khawatir. Punya rumah, punya pekerjaan, khawatir. Punya mobil, bisa enggak ya punya mobil? Bisa enggak ya punya rumah? Yang punya rumah pun juga tetap ada khawatir. Kenapa? Waduh, rumah saya begitu bagus, begitu mewah, ya 2 lantai, wah, mengundang. Khawatir, ada nggak ya nanti malam orang yang datang maling ke rumah saya? Ada nggak nanti orang yang datang ngerampok rumah saya?
Mobil bagus, mobil mewah, parkir di jalan, khawatir. Wah, nanti mobil saya kena baret apa enggak ya? Nanti mobil saya ada yang congkel atau enggak ya? Ambil kacanya, ambil peleknya, ambil bannya, apa yang bisa diambil oleh maling. Ya, kita khawatir. Dan saat ini salah satu yang sangat membuat kita khawatir adalah kondisi kesehatan kita. Kita was-was, kita ke pasar, kita lihat nih, jangan-jangan orang ini kena corona. Kita khawatir, kita jaga jarak. Kita mau ibadah, jangan-jangan di gereja ada yang kena corona. Kita khawatir, akhirnya kita tidak ibadah. Banyak hal yang membuat kita khawatir karena sesuatu hal yang tidak pasti. Seandainya misalnya virus corona itu terlihat dengan jelas ada bintik di jidat, akan gampang dihindari, ya kan? Tapi masalahnya tidak kelihatan. Sehingga khawatir itu seringkali menguasai hati kita. Tetapi memang Tuhan tahu bahwa kita manusia ini mudah untuk menjadi khawatir. Coba bilang kiri kanan, kamu mudah khawatir apa enggak? Ya, pasti mudah khawatir. Sekali lagi saya katakan, sekalipun mungkin level khawatirnya itu kecil. Hanya kadang-kadang saya kalau beribadah, ya kalau sekarang sih ya parkir gampang di sini. Sebelumnya di tempat saya parkir di mall, saya khawatir lagi ibadah, lagi menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan, terus kemudian kepikiran, tadi mobil dikunci atau belum ya? Khawatir, kepikiran, banyak sekali gitu ya, tiba-tiba. Nah Tuhan tuh paham, Tuhan tuh mengerti. Tuhan bukan Tuhan yang berkata, kenapa kamu khawatir, kok kamu khawatir sih? Gitu ya. Tuhan tahu kita manusia, kita lemah, kita mudah sekali menjadi khawatir. Karena memang kita tidak berkuasa akan hari depan, amin. Tapi percayalah, ada Tuhan yang berkuasa dan pegang hari depanmu. Amin. Sebab itulah firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 berkata, serahkanlah, apa? Serahkanlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini yang harus kita lakukan dengan segala ketakutan dan kekhawatiran kita dalam hidup kita. Serahkanlah. Seberapa banyak kekhawatiran kita serahkan? Seberapa banyak? Segala. Wow. Artinya Tuhan tidak mau kita urus kekhawatiran kita. Tuhan mau Dia yang urus kekhawatiran kita. Amin. Dia berkata sebab Ia yang memelihara kamu. Wow. Bapak Ibu, saya hobi ikan hias. Ya. Jadi di rumah saya ada beberapa jenis ikan hias. Ya, sampai istri kadang-kadang geleng-geleng, ini akuarium banyak banget gitu ya. Ada ikan yang jenis ini, ada yang jenis ini, ada yang jenis ini. Nah saya dengan kasih dan perhatian saya yang kedagingan yang biasa, saya berusaha memberikan yang terbaik bagi ikan-ikan saya. Saya kasih makan, jangan telat. Saya makan 3 kali sehari, ikan juga 3 kali sehari. Kadang-kadang saya ngemil, ikan juga saya kasih tambah. Kadang-kadang kasih jenis makanan yang lebih mahal, yang lebih baik. Mengharapkan ikan itu sehat dan baik. Airnya harus selalu diganti. Kalau tidak diganti, ikannya pasti mati. Lebih lagi Tuhan. Dia berjanji, Ia yang pelihara kamu. Saya bisa memelihara ikan saya sedemikian rupa. Dengar baik, Tuhan lebih daripada hal itu. Ia sanggup memelihara setiap saudara. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Bapak Ibu serahkanlah. Masalahnya seringkali kita punya masalah, kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan tolong kita, tetapi sesungguhnya masalah itu masih di tangan kita. Kita belum benar-benar menyerahkannya. Satu gambaran yang paling mudah bagaimana menyerahkan masalah itu adalah seperti 5 roti dan 2 ikan yang di tangan anak itu. Diserahkan 5 roti itu langsung kepada Tuhan Yesus. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu hanya tetap di tangan anak itu, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Tetap menjadi 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika diserahkan benar-benar kepada Tuhan, maka dia bukan lagi menjadi 5 roti dan 2 ikan. Ya, tapi dia bisa untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Nah, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Bilangan 13 ayat 14 mengisahkan tentang ketika Musa mengirimkan 12 pengintai. Dan ketika ke-12 pengintai itu kembali, mereka semua memberikan laporan yang positif pertamanya.
Apa yang positif, apa yang baik. Oh, memang negeri itu sungguh baik. Sungguh-sungguh berlimpah susu dan madu. Wah, tanahnya luar biasa, subur, baik keadaannya. Ada tetapinya. Wah, sepertinya kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita tidak bisa menaklukkan mereka. Mereka kuat, mereka raksasa. Dalam penglihatan mereka, dalam penilaian mereka, demikianlah musuh begitu besar. Demikianlah musuh begitu hebat. Sepertinya kita tidak berdaya, kita tidak sebanding. Dan memang itu betul. Memang mereka tidak akan sebanding mengalahkannya. Tetapi yang mereka lupa adalah mereka bukan berperang sendirian. Tapi ada Allah yang berperang bersama-sama dengan mereka. Amin. Bapak Ibu, ketika engkau mulai menghadapi suatu pergumulan, suatu permasalahan hidup. Ya betul, saat ini kita tidak sebanding, kita tidak punya kemampuan. Bagaimana kita bisa mengatasi kondisi ekonomi. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa berusaha untuk memastikan kita akan selalu sehat. Kita hanya melakukan bagian kita. Tetapi kita bersyukur ada Allah yang memelihara kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, di Bilangan 13 ayat 31 akhirnya mereka berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Seringkali kita menganggap, kita menilai masalah yang sedang kita hadapi itu lebih kuat daripada kita. Suami istri seringkali berselisih. Rasanya susah sekali bisa sepaham. Ada aja salah pengertian. Iya kan? Dan rasanya kok setiap kali komunikasi sudah coba dibicarakan. Tapi kok sepertinya tidak bisa. Masalah ini besar sekali. Aku tidak bisa mengatasinya. Dan ya, faktanya memang seringkali demikian. Seringkali memang kita menghadapi suatu masalah yang begitu besar. Di luar kemampuan kita. It's okay. Tidak apa-apa, tetapi ini masalahnya. Memang kita tidak dapat maju, memang kita tidak dapat menyelesaikannya. Tetapi sesungguhnya ada Tuhan yang berjanji, Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan 10 pengintai itu menjadi takut dan khawatir. Tidak bisa kita. Tidak mungkin. Musuh tidak dapat dikalahkan. Tetapi dengar baik. Firman Tuhan yang berkata bahwa Dia yang memelihara kita, Dia yang memelihara umatnya. Dia yang berperang gantikan kita, itu bukan firman omong kosong. Itu firman ya dan amin yang dijadikan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan itu ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janji firman-Nya. Amin. Lihatlah. Ketika 10 pengintai itu menjadi takut dan mempengaruhi begitu banyak orang juga dengan ketakutan. Ya. Tetapi ternyata di balik sana Tuhan telah melakukan sesuatu. Yosua 2 ayat 8. Ketika akhirnya Yosua kembali mengirimkan 2 orang pengintai. Ada seorang perempuan yang bernama Rahab menolong mereka dari kejaran orang-orang Yeriko. Apa yang terjadi? Ketika sudah selesai, sudah pergi para pencari itu, Yosua 2 ayat 8, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, kedua pengintai yang diutus oleh Yosua itu, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Lihat ayat yang ke-9, betapa Tuhan sungguh-sungguh sudah menyatakan apa yang Ia janjikan, Ia akan genapi. Lihat ayat ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu, kepada kedua orang itu, aku tahu, Rahab bilang, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini, wow, kepada kamu, dan bahwa, dengar baik, kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Orang-orang di Yeriko ternyata menanti-nantikan, tanda petik menanti-nantikan orang Israel itu dengan satu kengerian. Ternyata mereka gentar, mereka gemetar terhadap kamu telah menghidapi kami dan segala penduduk negeri ini, segala penduduk. Ya, walaupun Rahab yang mengatakannya, tapi dia mengatakan segala penduduk. Sepertinya orang-orang di Yeriko pada gosip. Ya. Tahu nggak orang Israel udah sampai, lu udah dikit lagi mau masuk sini. Waduh, ngeri banget.
Bagaimana Allah mereka itu luar biasa. Bayangin laut terbelah jadi dua. Ngeri, serem. Siapa yang bisa menandingi Allah mereka seperti itu? Di satu sisi orang-orang Israel 10 pengintai takut. Tapi sebenarnya di satu sisi yang di sini juga takut. Di satu sisi di sini ngeri, di sini gemetar. Bapak Ibu, waktu kita takut terhadap sesuatu yang di sana, percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan telah melakukan sesuatu di sana. Sehingga engkau akan bisa masuk dan mendudukinya. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, engkau akan dapatkan, engkau akan raih. Sebab tidak ada yang mustahil baginya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan izinkan dirimu dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Waktu kita takut, ternyata yang di sana lebih takut. Bapak Ibu, waktu kita misalnya melamar sebuah pekerjaan, kita ngeri, ya. Waduh, gedungnya aja mewah begini. Kantornya luar biasa. Mewah, masuk, waduh luar biasa. Saya sepertinya biasa-biasa saja. Kalau Tuhan yang memberikannya, maka Tuhan sudah melakukan sesuatu bagi engkau di depan. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena bagi kita memang berada dalam satu kronos. Kita berada dalam satu waktu. Tetapi Tuhan ada di luar waktu. Amin. Kita masih berjalan di tahun 2020. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu sudah selesai. Dia yang awal dan yang akhir. Amin. Waktu kita takut di sini, kita khawatir di sini, Tuhan bilang, "No my son, anakku maju, mari." Jangan engkau takut, jangan engkau ngeri. Mereka sudah merasakan kengerian apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan. Waktu kita belum mulai, Tuhan sudah selesai. Amin. Nah, sebab itu, yang kedua, kita akan belajar. Jangan takut, jangan khawatir. Don't worry, be patient. Yang kedua, be patient. Dengar baik. Mungkin dari semua khotbah yang banyak engkau dengar, mungkin kau tidak bisa ingat semua. Atau bahkan dalam 20-30 menit Bapak Ibu mendengarkan hari ini, mungkin juga tidak akan bisa mengingat semua. Tetapi jangan pernah lupakan hal ini. Ingatlah selalu, Yosua 6 ayatnya yang ke-14 berkata begini. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Satu pun. Bapak Ibu, satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dengar baik, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Demikian Tuhan kita yang berjanji kepada kita, berikan tepuk tangan bagi Dia. Dia yang berjanji, Dia penuhi. Dan tidak ada satu pun yang Dia tidak penuhi. Wow, my God is an awesome God. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Tiada yang seperti Dia. Amin. Apa yang Dia janjikan, Dia penuhi. Lihatlah apa yang Dia janjikan. Dia berjanji kepada Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin dan janjinya digenapi. Amin. Dia berjanji kepada umatnya Israel bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Digenapi. Dia berjanji bahwa akan ada juru selamat datang bagi manusia. Janjinya digenapi. Tuhan Yesus datang. Dia berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Janjinya digenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Dia mati di kayu salib. Dan Dia janji Dia akan kembali. Janji ini juga pasti akan digenapi. Amin. Dan saya berdoa, kita semua yang ada di tempat ini, yang hadir pada hari ini, akan menyambut Dia di awan-awan permai. Amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, semuanya digenapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, apakah saat ini Bapak Ibu sedang mendoakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu saat ini sedang
menanti-nantikan suatu doa, satu harapan yang Bapak Ibu sedang doakan kepada Tuhan. Dengar baik, tidak ada satupun apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semua tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Amin. Tetapi ini yang penting. Ini yang penting. Bersabarlah. Amin. Titik. Saya kasih titik di situ. Bersabarlah. Bilang diri sendiri. Bersabarlah. Apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Saya percaya pasti setiap kita mendapatkan janji-janji dari Tuhan. Apa yang Bapak Ibu rindukan, apa yang Bapak Ibu doakan, bersabarlah. Kita lihat salah satunya, ya. Minggu lalu kita mendengar tentang Yusuf, kita dengar lagi, ya, supaya kita semakin dikuatkan. Mazmur 105 ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Siapa yang mendatangkan kelaparan atas negeri itu, atas Mesir? Siapa? Siapa? Halo? Iya, huruf besar siapa? Tuhan. Oke ya. Kalau Tuhan mau menggenapi janjinya, maka Tuhan dapat melakukan apa saja supaya janjinya itu digenapi. Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Wow, ini yang Tuhan lakukan. Ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Cara Tuhan. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, di penjara, lehernya masuk ke dalam besi. Yusuf yang dijual menjadi budak itu. Ayat 19, ini dia. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Amin. Dan janji Tuhan membenarkannya. Waktu Tuhan berjanji kepada Yusuf bahwa ia akan menjadi pemimpin yang besar, Tuhan bukan Tuhan yang lupa dengan janjinya. Tuhan bukan Tuhan yang tidak menepati janjinya. Tetapi setiap janji Tuhan ada masanya Tuhan. Sebab itulah sekali lagi, saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita saat ini sampai 3 minggu firman Tuhan ini terus diperdengarkan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ada waktunya Tuhan, sebab itu kita orang percaya, kita perlu belajar untuk bersabar. Amin. Sampai saat firman-Nya sudah genap, sampai Tuhan katakan, oke, that's it, now is the time. Sekarang waktunya. Dan lihatlah, ketika janji Tuhan itu digenapi. Lihat, ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya. Raja pun tidak bisa menghalangi apa yang menjadi janji Tuhan itu harus digenapi. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang menjadi janji Tuhan pasti harus digenapi. Amin. Ayat 21, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Tuhan menggenapi janjinya kepada Yusuf. Berapa lama Yusuf menantikan janjinya digenapi? Ada yang tahu? 13 tahun. Yusuf bersabar menanti janji Tuhan selama 13 tahun. Bayangkan kalau Yusuf tidak bersabar, kalau dia gagal bersabar ketika dia masuk ke dalam sumur. Oke Tuhan, aku sudah di sumur. Finish. Game over. Janjimu nol besar Tuhan. Bagaimana mungkin menjadi penguasa? Aku ini dalam sumur Tuhan. Ternyata tiba-tiba diangkat. Ketika diangkat kemudian dijual menjadi budak. Tuhan, aku jadi budak sekarang. Diperjualbelikan, bagaimana mungkin menjadi pemimpin besar sedangkan aku ini budak Tuhan. Janjimu Tuhan nol besar Tuhan. Finish, selesai. Dan dia menggerutu sama Tuhan. Bayangkan kalau Yusuf tidak bersabar. Tetapi kita tidak pernah membaca satupun di dalam Alkitab. Maka menggerutulah Yusuf. Amin. Maka marahlah Yusuf. Kita tidak pernah membaca Alkitab berkata, maka kecewalah Yusuf kepada Tuhan. Tidak. Dia percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. 13 tahun tentu bukan waktu yang mudah. Kami menantikan seorang anak kurang lebih 1 tahun.
Ada yang lebih daripada itu, menantikan. Ada yang menantikan jodoh sudah 5 tahun setelah ingin menikah, masih belum ketemu. Ya. Apa yang Bapak Ibu sedang nanti-nantikan sebagai janji Tuhan? Bersabarlah. Yusuf bersabar, karena Tuhan melakukan semua sesuai dengan pada waktunya. Maka terkadang Bapak Ibu, masalahnya itu bukan pada iman. Masalahnya bukan ada iman atau tidak ada iman. Next itu slide-nya. Tetapi masalahnya adalah kesabaran. Kita punya iman, kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi seringkali masalahnya adalah kesabaran. Sehingga demikian juga Abraham. Ya, yang sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa bagi segala banyak bangsa, menjadi bangsa yang besar. Ya. Next. Ya. Gitu ya. Dia mendapatkan janji Tuhan, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Lanjut lagi ayat 15, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, pasal 15. Tuhan berjanji kepada Abraham, tetapi masalahnya bukan Abraham tidak punya iman. Masakan kita berbeda pandangan. Tuhan berkata, ialah bapa bagi sebagai bapa orang beriman. Bapa Abraham orang beriman. Tetapi masalahnya bukan iman seringkali, kesabaran. Lihatlah siapa yang gak sabar. Sarah. Ya. Karena waktu saya singkat aja ya. Kejadian 16 ayat 2. Sarai berkata, hampiri hambaku itu. Mungkin, nah ini nih, mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Sudah menanti-nantikan janji Tuhan lama sekali. Jadi hampirilah hambaku itu. Dan Abram, ini masalahnya, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Suami yang baik, dengerin perkataan istri, ya kan? ya kan? Suami yang baik nih, dengerin perkataan istri. Tetapi, Abram juga gak sabar. Mana Tuhan janjimu? Ya. Kejadian 17 ayat 18. Dia nego sama Tuhan. Sekiranya Ismail Tuhan diperkenankan. Udah ada Tuhan Ismail. Dari hambanya Sarah itu. Lihat ayat 19 berkata. Tetapi Allah berfirman apa? Tidak. No. Aku yang sudah berjanji, aku pasti akan genapi. Amin. Jadi seringkali kita gak sabar dan kita coba untuk tanda petik tolong Tuhan. Kayaknya Tuhan bingung ya caranya gimana saya punya anak, kan saya udah tua nih. Ya, yaudah deh coba deh itu sama saran istri, coba deh ikutin. Sekali lagi, terkadang masalahnya bukan pada iman, tetapi masalahnya pada kesabaran. Pagi hari ini, mari kita belajar untuk menjadi sabar. Percaya dengan waktunya Tuhan. Kenapa? Waktu kita tidak sabar, waktu kita tidak percaya kepada waktunya Tuhan, banyak keputusan yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Next, itu slide-nya. Banyak keputusan yang salah dan tidak sesuai kehendak Tuhan, karena kita tidak sabar. Masalahnya bukan Tuhan yang tidak bisa menepati janjinya. Masalahnya bukan kita yang tidak punya iman. Tapi seringkali masalahnya adalah kita menjadi khawatir, karena kita menanti-nantikan begitu lama apa yang Tuhan janjikan. Tapi biarlah pada pagi hari ini, don't worry, be patient. Jangan khawatir, bersabarlah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.